ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan pada malam hari ini terkecuali ucapan atau kalimat Alhamdulillah, merupakan kalimat pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan menambah waktu iktikaf kita yang insya Allah ini akan menjadi kebaikan dan ibadah bagi kita semua. Kita mudah-mudahan selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah, amin. Dan kita doakan orang-orang yang hari ini dalam keadaan sakit, siapapun, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, jamaah kita, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah segera menyembuhkan seperti segalanya. Amin. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita sudah memasuki malam atau tahun baru Hijriah 1445. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram, dan ternyata banyak sekali sejarah yang berkenaan kejadian-kejadian yang ada atau yang terjadi di bulan Muharram tersebut. Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan, isna asyar. Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang dikatakan arba'atul hurum, bulan yang Allah muliakan. Dalam hadis Nabi, bahkan dalam tafsir, 4 bulan yang Allah muliakan itu apa? Pertama diawali dengan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, 3 bulan ini berurutan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi bulan Rajab ini ada terpisah, ada jedanya.
kita melakukan berbagai macam amal, ternyata dalam 4 bulan yang Allah katakan sebagai bulan hurum ini memiliki banyak sekali keistimewaan, yang ketika kita melakukan amal ibadah di bulan-bulan tersebut, maka ini akan mendapatkan pelipatan pahala yang besar. Amin. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ketika kita melakukan amal di bulan-bulan tersebut, bulan yang Allah muliakan, maka pahalanya akan mendapatkan pelipatan. Sebaliknya ketika kita melakukan dosa ataupun maksiat di bulan yang Allah sebutkan tadi, 4 bulan yang Allah muliakan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik, masyaallah. Berarti di bulan Muharram ini ketika kita melakukan ibadah, misalkan tadi kita sholat maghrib secara berjamaah yang wajibnya, itu akan mendapatkan pelipatan pahalanya. Kemudian diikuti dengan sholat sunnah badiahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan amaliyah yang lainnya, berarti kita mendapatkan pelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dan memang yang paling penting di sini, di bulan Muharram itu banyak sejarah yang memang tidak akan bisa terlupakan oleh kita sebagai umat Islam. Salah satunya terjadinya pembunuhan terhadap Habil oleh saudara kandungnya sendiri. Ternyata itu bertepatan di bulan Muharram, kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Ini kejadian dari saudaranya sendiri, Bapak Ibu. Ternyata memang sunnatullahnya sampai ini terjadi sekarang. Ada aja antara kakak adik saudara itu saling apa? Saling musuhan. Ini biasanya terjadi dikarenakan rebutan harta waris. Yang satu, ini buat saya. Yang satu lagi, ini buat saya. Pakaian saya. Sehingga apa? Berantem, bisa sampai saling bunuh. Dan ini memang sejarahnya terjadi dahulu. Memang Allah sengaja ceritakan kisah tersebut kepada kita. Untuk apa? Menjadi ibrah pelajaran, jangan sampai kita seperti itu. Amin ya Allah. Kemudian ada lagi sejarah atau kejadian yang terjadi di bulan Muharram itu adalah pembakaran terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dalam sejarah ini terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dalam rangka apa? Mempertahankan akidah tauhid daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang ini merupakan tugas dari Allah dalam rangka menyampaikan dakwahnya, menyampaikan agama, li'ila'i kalimatillah. Maka ternyata sunnatullahnya ketika orang menyampaikan kebenaran yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata akan banyak musuh yang akan dia hadapi. Kalau masih amar ma'ruf itu kan mengajak kepada kebaikan. Ini masih banyak orang suka dengan kita, walaupun ada sebagian orang tidak suka dengan kita, diajak-ajak. Orang sudah sholat kok diajak-ajak sholat. Orang sudah sering di pengajian kok masih sering diajak-ajak untuk pengajian. Kan begitu jawabannya. Padahal ini dakwah amar ma'ruf, Bapak Ibu. Tapi ketika sudah terjun kepada nahi munkar, mencegah kepada kemungkaran, ini akan banyak musuh yang dihadapi. Maka sejarah membuktikan
membuktikan bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu ketika di kota Mekah banyak berhala-berhala di sana sini. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kota Mekah saat itu, terutama di Ka'bah. Cuman oleh Nabi Ibrahim disisakan satu berhala yang begitu besar sehingga kampak yang dijadikan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut sengaja digantungkan di leher berhala yang ada di dekat Ka'bah tersebut. Disisain satu. Ternyata Nabi Ibrahim punya trik. Pada saat penghuni kota Mekah saat itu mereka lagi keluar kota Mekah, di saat balik ternyata berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur lebur. Ini raja bertanya, siapa yang melakukan ini semua? Ada satu orang yang kata kayaknya itu Ibrahim itu di sana. Yang menghancurkan apa? Yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Sengaja itu kampak di leher digantungkan di leher berhala tersebut. Untuk apa? Untuk menyalahkan berhala. Ternyata tuh dia kok yang menghancurkan berhala temannya sendiri, bukan saya, kata Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, ternyata dakwah ketika nahi mungkar itu pasti akan banyak musuh yang akan dihadapi. Ada lagi kejadian yang terjadi di bulan Muharram itu adalah bagaimana pembunuhan terhadap Sayyidina Ali. Pada saat Sayyidina Ali sedang sholat subuh, ternyata begitu kencingnya orang-orang kafir yang benci terhadap orang Islam, terutama saat itu kepada Sayyidina Ali. Bagaimana cara membunuh Sayyidina Ali? Saat itu Sayyidina Ali ketika sujud dalam sholatnya, kepalanya disabet oleh pedang. Jalla rahimakumullah. Itu begitu kencingnya orang-orang kafir saat itu, membenci terhadap umat Islam. Ada lagi kejadian yang terjadi sejarah di bulan Muharram ini adalah tentang pembunuhan Ashabul Ukhdud, pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dalam hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang begitu panjang dari sahabat Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya ini sangat panjang menceritakan tentang Ashabul Ukhdud yang dilemparkan, orang-orang yang beriman saat itu dilemparkan ke parit yang sengaja dibuat oleh Raja Zalim saat itu. Karena banyak pengikut-pengikut dari Raja Zalim tersebut, mereka banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Raja Zalim ini merasa terganggu dengan adanya orang-orang yang beriman ini. Maka dalam sejarah ada seorang pemuda, Bapak Ibu, seorang Raja Zalim. Ini dikisahkan dalam hadis tersebut dengan Imam Al-Bukhari dari sahabat Suhaib. Raja ini punya penyihir. Jadi seorang tukang sihir, si raja ini punya seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir ini dia usianya sudah lanjut. Ada keinginan bahwa si tukang sihir ini pengen ada yang mewarisi keilmuan si tukang sihir tersebut. Maka dia datang kepada raja meminta, wahai raja, dia bercerita bahwa usia saya sudah tidak muda lagi. Saya pengen ilmu saya itu diturunkan kepada anak yang masih muda untuk melanjutkan ilmu sihir saya ini, wahai raja. Maka oleh raja didatangkan seorang pemuda yang masih muda, didatangkanlah. Dan saat itu suatu ketika sang pemuda ini mau mempelajari ilmu seorang sihir tersebut. Tapi sebelum datang ke istana untuk menemui seorang penyihir, ini pemuda bertemu dengan seorang rahib di jalan itu.
Kalau sekarang rahibnya lah pendeta beriman, ulama atau kiai gitu. Rahib. Tak saat di jalan bertemu dengan seorang ulama atau seorang rahib dalam hadis tersebut disebutkan. Tak bertemu dengan sang rahib. Sang rahib ini memberikan apa? Kayak seperti dakwahnya, gitu. Memberikan nasihat kepada sang pemuda tadi. Tak oleh sang pemuda dia dengarkan dan memang ke hati. Dimengerti apa yang disampaikan oleh sang rahib tersebut tentang masalah akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat setelah bertemu dengan sang rahib, sang pemuda ini pun dia pamit karena dia akan bertemu dengan raja, akan mempelajari ilmu dari seorang sihir tersebut, maka dia pun pergi untuk menemui sang raja. Dan setelah datang bertemu dengan sang raja dan dengan sang penyihir tersebut, maka sang raja bertanya, kenapa engkau terlambat datangnya? Kata sang pemuda, dia menjawab, tadi saya ditahan oleh keluarga saya dahulu. Tadi saya ditahan oleh keluarga saya sehingga saya telah datang ke sini. Dia agak berbohong sedikit si pemuda, padahal dia bertemu dengan rahib tadi, seorang ulama tadi. Dan setelah itu dalam hadis Fadorobahu, sang raja ini sampai memukul muka si anak muda tersebut. Karena apa? Karena datangnya telat. Ditunggu-tunggu telatlah datangnya. Maka sudah dijelaskan masih tetap aja dia marah. Maka saat itu singkat cerita, dia mulai untuk mempelajari ilmu dari seorang penyihir tersebut. Selesai ceritanya, dia kembali dan besoknya disuruh datang lagi. Tapi saat dia mau datang ke mana? Ke istana atau sang raja menghadap raja, dia pun bertemu seorang rahib lagi kedua kalinya. Sang rahib pun memberikan nasihat-nasihat tentang agama, masalah keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak nasihat yang dia dapatkan dari seorang rahib. Sampai 3 kali datang lagi, telat lagi, dipukul lagi mukanya oleh sang raja. Maka dalam cerita 3 kali seperti itu datangnya telat karena bertemu dulu dengan sang rahib, mendapatkan nasihat-nasihat tentang masalah akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika, singkat ceritanya, ada satu perjalanan jalan yang tidak dilalui oleh banyak manusia saat itu. Jadi orang-orang ketika melewati itu, orang-orang ini takut. Kenapa takut? Ternyata suka dihalangi oleh satu ekor macan yang begitu besar. Jadi orang-orang sehingga melewati jalan tersebut, mereka takut tidak mau lewat jalan tersebut. Tak terdengar kepada telinga sang pemuda tersebut. Maka sang pemuda dengan penasarannya dia mendatangi, pengen melihat apakah benar ada seekor macan yang besar yang selalu menghalangi orang untuk melewati jalan tersebut. Ternyata ketika dilihat memang ada macan besar. Jangan rahimahullah. Maka dalam hati seorang pemuda, dia berkata, ya Rob, kata sang pemuda, kalau memang nasihat yang disampaikan oleh sang rahib itu benar adanya tentang akidah, ketauhidan, keimanan, maka tolong buktikan, tunjukkan kepadaku kekuasaanmu. Maka mulai si anak muda ini dia mengambil kerikil batu kerikil. Kalau memang apa yang disampaikan oleh sang rahib kepada saya ini benar adanya, tolong tunjukkan kebesaran wahai Rob. Maka itu batu diambil, dia lemparkan ke macan yang besar tersebut. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, itu macan yang besar itu mati. Macan yang besar itu mati dilempar oleh sang pemuda dengan batu kerikil tadi, subhanallah. Maka saat itu keyakinan sang pemuda memang lebih mantap lagi, ternyata benar apa yang disampaikan tentang masalah akidah, ketauhidan, keimanan yang disampaikan oleh sang rahib.
Maka si pemuda ini menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang pembunuhan kepada macan itu ternyata menyebar. Tapi sebelumnya ketika sudah membunuh sang macan itu, sang pemuda ini dia mendatangi lagi sang rahib. Jadi dia menceritakan apa yang dialami oleh dia sampai dia bisa membunuh sang macan tersebut. Apa jawaban sang rahib? Wahai anak muda, engkau telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keajaiban. Maka kejadian ini jangan kau ceritakan, dan pertemuan engkau dengan saya jangan diceritakan kepada siapapun. Tapi karena berita ini sudah menyebar, kedengarlah ke telinga sang raja dan ke telinganya sang penyihir. Bapak Ibu rahimakumullah. Suatu ketika, karena banyak orang yang tahu tentang keajaiban atau kemuliaan yang kekuatan yang dimiliki oleh sang pemuda tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang buta matanya, Bapak Ibu. Dia sengaja mendatangi sang pemuda tersebut. Tiba-tiba dia ngomong, wahai anak muda, tolong sembuhkan mata saya. Saya sudah tidak bisa melihat sudah lama. Hari ini saya pengen sembuh. Tolong sembuhkan mata saya. Sang pemuda yang kaget, ya, dari berita tentang pembunuhan sang macan, tapi ada pasien untuk minta disembuhkan penyakit matanya, kebutaannya itu. Tapi jawaban sang pemuda apa? Kalau memang engkau menginginkan seperti itu, ingat perkataanku, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Mulai itu. Jadi ada kalimat-kalimat dakwah yang dilontarkan oleh sang pemuda kepada orang yang buta tadi. Disampaikan bahwa yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mulai dakwahnya. Baik, kalau begitu, tapi sebelum saya menyembuhkan engkau, tolong ikuti ucapan saya. Ternyata saat itu orang si buta matanya tersebut supaya mengikuti ucapan kalimat yang diucapkan oleh sang pemuda itu. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Aku beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sebelum penyembuhan itu orang itu disuruh apa? Ucapin kalimat tersebut supaya iman gitu. Dan ternyata diikuti oleh yang buta matanya tersebut. Maka dengan izin Allah, subhanallah, sang pemuda itu pun bisa menyembuhkan orang yang buta itu. Dan ini berita menyebar langsung kemana-mana juga. Penasaran, ada satu sahabat dari sang raja. Dia menginginkan untuk mendatangkan si pemuda itu untuk mengobati dirinya. Buta matanya juga sama. Jadi sahabat raja, karena dia mendengar bahwa sang pemuda ini bisa menyembuhkan orang yang buta, dia pun pengen sembuh dari kebutaannya. Sehingga cerita ditetapkanlah. Maka kerabat atau sahabat raja ini pun dengan izin Allah, sama yang disampaikan oleh orang buta yang pertama tadi, sebelum dia menyembuhkan, dia disuruh untuk mengucapkan kalimat apa yang diucapkan oleh sang pemuda tersebut. Dakwah, mengajak untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ceritanya dia pun menjadi orang yang beriman. Maka saat itu sang raja ini merasa apa? Kok jadi banyak orang-orang yang pindah agama, meninggalkan agama nenek moyang dia. Maka sang raja ini pun dia sangat marah kepada sang pemuda. Si pemuda ini, sang raja pun punya niatan untuk membunuh Bapak Ibu. Ya, sehingga cerita kita langsung, sang raja ini pengen niatan untuk membunuh sang pemuda tersebut. Maka raja ini menyuruh kepada bawahannya untuk menangkap si pemuda itu. Sehingga cerita ditangkaplah pemuda itu, didatangkan kepada raja. Setelah itu raja berkata kepada dua pengawal, wahai pengawal, coba tolong kamu bawa anak muda ini ke atas gunung. Nanti setelah di puncak gunung, lemparkan dia ke bawah.
Maka tiba-tiba dibawalah, ya, ceritanya dibawa, sudah berada di puncak gunung. Sebelum dia mau melemparkan si kuda tersebut, kuda itu berkata, "Wahai Tuhan, apakah kalian pengen membunuh saya?" Jawabannya, "Iya, saya akan melemparkan engkau dari puncak gunung ini ke bawah." Maka saat itu sang pemuda dia mengatakan, "Ya Rabb, tolong tunjukkan kebesaranmu kepadaku." Maka setelah mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba itu gunung bergoyang. Setelah gunung ini bergoyang, kemudian pengawal raja pun dia berjatuhan. Sehingga ceritanya balik lagi itu, sang pemuda turun kembali ke raja, ke istana. Baliknya ke istana, bukan kabur. Itu kaget sang raja melihat anak muda masih hidup, bukannya mati gitu, masih hidup. Apa yang dilakukan oleh pengawas saya kepada engkau? Dia akan membunuh saya, tapi dia berjatuhan di atas puncak atas sang pemuda. Itu raja nyuruh lagi kepada pengawal, "Wahai pengawal, tangkap anak muda ini, sekarang bawa ke tengah lautan, lemparkan dia setelah berada di tengah lautan, dan kalau kalian tinggalkan dia." Maka dengan singkat cerita dibawa lagi ke tengah lautan sang pemuda tersebut. Maka sang pemuda hanya mengatakan, "Ya Rabb, tolong tunjukkan kebesaranmu kepadaku." Tiba-tiba itu perahu bergoyang lagi sehingga pengawalnya itu jatuh ke mana? Ke lautan tersebut. Sehingga akhirnya mati, ceritanya mati. Si pemuda ini balik lagi ke sana kepada raja. Raja kaget melihat dia masih hidup, Bapak Ibu. Maka ditangkap lagi. Kata sang pemuda, "Wahai raja, kalau engkau mau membunuh saya, gampang. Tapi ada syarat." Kata pemuda, kata sang raja, "Apa syaratnya?" "Syaratnya ucapkan dulu sebelum engkau membunuh saya." "Ucapkan apa yang saya ucapkan?" kata sang pemuda itu. Ternyata apa kalimatnya? Disuruh untuk bertauhid, dakwah seorang pemuda kepada raja. "Nah, nanti tolong badan saya diikat di satu tiang, nanti aku panah saja tuh. Mau kemana arahnya silahkan, badan saya panah kalau memang kamu mau membunuh saya, tapi ucapkan apa yang aku ucapkan." Dan saran dari sang anak pemuda tersebut dilakukan oleh sang raja. Memang diikat, tapi sebelum dia memanah karena dia pengen membunuh anak muda tersebut, dia mengikuti apa yang diucapkan oleh sang pemuda itu. Ternyata kalimatnya itu kalimat tauhid. Dan saat itu Bapak Ibu, rakyat atau bawahan, tentara-tentara dari sang raja itu pun menyaksikan apa yang dilakukan oleh sang raja tadi. Ternyata banyak di antara pengawal-pengawal raja itu yang masuk Islam. Dan akhirnya apa? Raja marah. Akhirnya dibuatkanlah suatu parit yang begitu besar, ya, parit yang begitu besar, kemudian dibakar api di saat itu. Maka orang-orang yang beriman satu persatu dilemparkan ke parit itu. Sehingga ada satu ibu-ibu yang dia membawa anak yang dia beriman kepada Allah. Saat itu ketika dia melihat orang-orang yang lain sudah dilemparkan ke parit, sang ibu merasa takut. Tapi ada bayi ketika yang dia gendong, dia berucap mengatakan, "Ini bayi Bapak Ibu." "Wahai ibu," kata bayi, "jangan engkau takut dengan apa yang engkau yakin." Subhanallah. Ini bayi bisa berbicara, ngomong saat itu kepada sang ibunya, "Wahai ibu, jangan takut apa yang engkau yakini. Yakinlah bahwa sesungguhnya ini akan membawa kebahagiaan kepada ibu." Maka ketika sedang diomongnya sama sang bayi tersebut, ibu merasa tidak takut lagi. Dan akhirnya memang dilemparkan dengan bayi-bayinya ke parit tersebut. Maka semua orang beriman ini mati dan dilemparkan kepada parit itu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Buruj ayat 1-9 tentang kisah Ashabul Ukhdud
yang memang ini terjadi dalam sejarah, yaitu pada bulan Muharram. Ada lagi kejadian yang memang tidak akan bisa dilupakan oleh umat Islam, yaitu tentang pembunuhan kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Husain, Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Hasan itu kan meninggal diracun, tapi Sayyidina Husain itu meninggal dipenggal kepalanya. Coba bagaimana kita bayangkan, subhanallah, cucu yang dia sayangi, yang dia cintai setiap hari, kepalanya, lehernya dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang tidak beradab saat itu membunuh cucu Nabi yang dia sayangi. Bahkan lehernya dipenggal sampai terputus. Bahkan dalam sejarah itu kepala Sayyidina Husain ditendang-tendang kayak seperti bola, sana sini, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Subhanallah, begitu bejatnya orang-orang kafir saat itu. Coba bayangkan bagaimana kita tidak sedih ketika mendengar kisah tentang pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW yang memang dibunuhnya dengan sangat-sangat biadab. Dipenggal kepalanya, Bapak Ibu. Subhanallah. Ternyata yang membunuhnya itu bukan orang-orang kafir, tapi umat Islam sendiri. Orang Islam sendiri. Tapi itu karena dirundung karena sifat apa? Keiri dengkiannya mereka. Jadi seolah-olah saat itu Sayyidina Husain merebut kekuasaan gitu. Jadi dianggapnya saat itu Sayyidina Husain itu dianggap mau merebut kekuasaan pada saat itu. Padahal kan bukan, Bapak Ibu. Ini kan sudah kedengkian seseorang, sehingga ini bisa menyebabkan orang saling bunuh, bisa membunuh satu sama lain. Jawab Allah subhanallah. Saat itu ya, Sayyidina Husain memang dibunuhnya itu dijebak. Jadi ada undangan, dikira itu undangan itu untuk apa? Untuk serah terima jabatan gitu. Tapi ternyata Sayyidina Husain itu dijebak. Dan saat itu Sayyidina Husain tidak membawa bala tentara, tidak membawa pengawal. Cuma yang dibawa itu keluarganya sendiri saat itu. Datanglah ke Karbala, singkat cerita datang ke Karbala. Ternyata setelah datang di Karbala, itu sudah banyak tentara yang melingkari daripada Sayyidina Husain beserta keluarganya, saudaranya itu. Mulai ada rasa keraguan, ini ada apa, kata Sayyidina Husain saat itu. Bukannya ini akan ada serah terima jabatan, malah apa? Malah banyak tentara saat itu, Bapak Ibu. Mulai dari habis isya sampai malam, sampai mau menjelang subuh, Sayyidina Husain sudah apa? Sudah merasa memang tidak nyaman, tidak enak di hatinya itu. Pasti akan ada sesuatu tragedi berdarah saat itu. Dan memang satu persatu keluarganya Sayyidina Husain itu dibunuh. Bahkan sampai Sayyidina Husain saat itu dia lari, Bapak Ibu. Tak saat itu ketika lari, ini tiba-tiba Sayyidina Husain merasa kehausan. Jadi ngerasa haus. Dia mencari apa kayak seperti sungai kecil lah, air. Tiba-tiba terlihat ada sungai, dia lari ke sana. Dia minum. Tapi saat dia minum, ada tentara yang mengikuti dari belakang dengan siap dengan tombaknya itu. Maka pertama tombaknya itu langsung dibesarkan kepada leher Sayyidina Husain. Langsung Sayyidina Husain terjungkir saat itu, Bapak Ibu. Dan setelah terjungkir, bukan biarkan sampai terjungkir itu, tapi langsung ada lagi sang penjaga yang sudah siap dengan pedangnya yang akan menembuskan kepada leher Sayyidina Husain. Ternyata dihembuskanlah pedang tersebut kepada Sayyidina Husain. Sehingga cerita itu kepala Sayyidina Husain ditombak, Bapak Ibu. Matanya itu ditombak. Itu langsung diberdirikan kayak seperti apa ya? Bendera gitu. Nah, dalam sejarah itu diarak dulu kepala Sayyidina Husain itu. Diarak, Bapak Ibu. Sampai-sampai ketika diarak,
Ada seorang pendeta, beberapa pendeta. Di sana disebutkan ada satu gereja besar, ada isinya seorang pendeta yang melihat ada cahaya yang menghembus ke langit. Sang pendeta ini kaget, ini cahaya apa? Maka ketika didekati, ternyata itu cahaya itu keluar dari satu kepala. Ya memang sang pendeta itu masih sama-sama apa itu gerangan. Ketika ditanya, ini apa, kata sang pendeta, dijawab oleh tentara kafir tadi, ya tentara yang bengis itu, bahwa ini adalah kepalanya Husain. Dijawab. Ternyata pendeta itu lebih tahu. Maka dia mengatakan, ya, sampai kagetnya saat itu ketika mengetahui apa yang ada di tombak sang penjaga itu adalah kepala cucu Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu sang pendeta merasa kaget. Tahukah kalian ini kepala siapa? Tahu? Ini adalah kepalanya cucu Muhammad SAW yang disayangi, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian membunuh dia? Ya karena memang tentara-tentara itu ternyata sudah diiming-iming dengan harta. Makanya siapa saja yang bisa membunuh, bahkan memenggal kepala Husain itu Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan imbalan harta yang sudah dijanjikan. Subhanallah Bapak Ibu. Sang pendeta dia bermusyawarah. Ini gimana nih? Kita bayar aja di kepala ini, kata sang pendeta. Maka dengan musyawarah bahasa kita, berembuk para pendeta pengen membeli menggantilah dengan harta supaya kepala itu bisa dimiliki oleh sang pendeta. Tapi tidak dikasih. Kata sang pendeta, kalau memang tidak dikasih, bisa nggak satu malam itu kepala bersama saya? Nih harta beberapa kotak ini saya akan kasih ke kalian. Karena mata duit, karena memang awalnya memang harta yang dia cari, ternyata persetujuan itu disetujui oleh para penjaga tersebut. Apa yang dilakukan oleh sang pendeta, Bapak Ibu? Ternyata kepala saya harus dibersihin, dilap mukanya dengan penuh kasih sayang. Itu pendeta saya sudah begitu, karena dia tahu bahwa ini cucu Nabi Muhammad SAW yang memang dalam kitab-kitab mereka itu ada dijelaskan, Bapak Ibu. Subhanallah, dilap dibersihin, subhanallah. Ceritanya seperti itu. Maka ini memang kisah terjadi pembunuhan Sayyidina Husain ini terjadi pada bulan Muharram dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Makanya tahun baru Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram ini memang penuh dengan sejarah. Maka bagi kita sudah sepantasnya, mari dalam rangka mengenang, memperingati bulan Muharram tersebut, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita terhadap sejarah-sejarah yang terjadi pada bulan Muharram tersebut. Yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana di tahun baru Hijriah ini kita ada perbaikan. Mari kita perbaiki iman kita, perbaiki amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal karena pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu, saya mohon doa Fatihahnya. Kemarin pun saya sudah sampaikan ke pengurus, minta Fatihah untuk orang tua saya. Bapak saya masih dirawat di rumah sakit di Hasan Sadikin Bandung. Memang penyakitnya itu adalah jantung. Tapi kemarin sempat stabil, mau dipindahkan ke ruang perawatan, tiba-tiba sesak napas lagi, sehingga masih sekarang berada di ruang ICU. Dan bingungnya beliau minta pulang terus. Ya selangnya dicabut-cabutin, pengen pulang. Maka mudah-mudahan cepat sembuh Bapak Ibu ya. Amin. Allahumma shfi mardana ya Allah.
sembuhkanlah orang sakit di antara kami. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.